bahwa kitab ini dan kitab ini sudah kami bagikan PDF-nya di link di bawah video kita. Kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab dan kitab Al-Ataya As-Saniyah. Ini dua kitab asli karya penguasa Yaman abad 7 Hijriah dan abad 8 Hijriah. Apakah di dalam kedua kitab ini ada pengakuan penetapan dari ahli nasab kalangan raja-raja Bani Rasuli ini terhadap Ba'alawi yang ada di Yaman, khususnya di provinsi Hadramaut dan sekitarnya? Apakah ada pengakuan itu? Mari kita uji bersama. Ya, apakah para penguasa Yaman itu mengakui keberadaan mereka, habaib itu? Di dalam kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab, karya dari Al-Malikul Ashraf Umar bin Yusuf bin Umar bin Rasuli Al-Yamani, seorang pakar nasab yang wafat pada tahun 696 Hijriah alias abad 7 Hijriah. Abad 7 Hijriah itu keluarga Ba'alawi yang katanya ya tercantum dalam kitab-kitab internal mereka itu sudah syuhrah wal istifaudah, sudah terkenal di mana-mana tokoh-tokoh mereka. Di antaranya kalau kita tarik ke belakang dari masa hidupnya Raja Ashraf yang mulia Umar bin Yusuf bin Umar bin Rasuli, pengarang kitab Taraful Ashab ini, ya, maka akan tercatat juga seharusnya Ali Kholik Kisam. Begitu juga anaknya Muhammad Sohib Mirbad. Begitu juga anaknya lagi yakni Ali. Anaknya Ali yakni Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang wafat pada tahun 653 Hijriah. Lahirnya 574 Hijriah, berarti sudah harusnya tercatat di dalam kitab Taraful Ashab ini. Tetapi satu pun nama-nama dari tokoh besarnya Ba'alawi tersebut tidak ada, tidak tercantum. Nanti panjenengan lihat sendiri, panjenengan mutolaah sendiri, pelajari, teliti sendiri, pahami sendiri, insya Allah mudah kok. Ya, cari kata kunci Ali Ba'alawi, ya, atau nama-nama Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam misalkan, Muhammad Sohib Mirbad misalkan, atau Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi dan seterusnya, ya. Tidak akan pernah ada. Ya, kitab Taraful Ashab ini banyak yang menolak gara-gara ada istilah dalam ilmu fikih itu yang tidak tertulis, tercantum itu belum tentu tidak ada. Ini yang biasa dipakai oleh para penolak batalnya nasab Ba'alawi. Kalau kita ini sepakat bahwa nasab Ba'alawi itu batal karena memang tidak ada data ya sezamannya, mulai dari masa lahirnya tokoh-tokoh mereka sampai wafatnya, dimulai dari tempat atau mahjar hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbas sampai wafatnya di Husayyisah 145 Hijriah. Tidak ada catatan pada abad keempatnya, kelima, keenam, ya, ketujuh, 8, bahkan 9-nya. Jadi kalau ada di dalam kitab Taraful Ashab ini, maka kami akan merevisi ya keputusan kami tentang batalnya nasab Ba'alawi.
karena ini jelas kitab yang disalin oleh penyalin kitab yang bukan berasal dari Ba'alawi. Begitu juga Al-Athoyah As-Saniyah ini, penyalinnya bukan dari marga Ba'alawi, yakni Abdul Wahid Abdullah Ahmad Al-Khomiri, bukan seorang Ba'alawi. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya kenetralitasannya, netral, tidak membela sana dan sini. Antara Thoroful Ashab dan Al-Athoyah As-Saniyah ini ada ketersambungan, yakni abad 7 dan 8 Hijriah. Kalau Al-Athoyah As-Saniyah karya dari Al-Malikul Afdal Al-Abbas bin Ali bin Dawud bin Yusuf bin Umar bin Ali Ar-Rasuli, ya sama-sama dinasti Rasuli di Yaman, itu wafatnya tahun 778 Hijri, yakni abad ke-8 Hijriah. Ada catatan tentang nama Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Al-Roidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada catatan itu, tetapi tidak ada satupun yang menyentuh ke marga Ba'alawi. Ada catatan Alu Abi Alawi yang menukil dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Janati. Nanti akan kami sampaikan halaman berapa, catatannya seperti apa di dalam Al-Athoyah As-Saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, numpang nanya, apa benar kiamat sudah dekat? Sejak dulu tuh kiamat sudah dekat, Pak Saijo Rahmat. Sejak zaman Rasulullah SAW 14 abad yang lalu itu kiamat ana wasa'ah itu hakadha, sama seperti ana wa kafirul yatim hakadha, dekat sekali antara jari telunjuk dengan jari tengah, kan dekat jejeran ya. Kiamat sudah dekat. Bahkan pada tahun 90-an itu ada sinetron ya yang dibintangi oleh pemain Basum Kalijogo, siapa itu? Mizwar, Deddy Mizwar ya, itu ya. Itu kan judulnya kan kiamat sudah dekat ya. Ada bintangnya juga, siapa itu penyanyi mungkinkah ya, itu kan ya, Andre Taulani ya. Itu kiamat sudah dekat, sejak dulu kiamat itu sudah dekat. Jadi kalau ada Ustadz Zulkifli M. Ali misalkan, Ustadz yang mengatakan kiamat sudah dekat itu tidak memberi semangat namanya. Justru malah memutus rahmat umat gitu loh. Kiamat sudah dekat itu bagi pemahaman hakikat. Setiap hari itu ya kiamat. Kita memahami tentang definisi etimologi dan terminologi kiamat saja masih rancu kok. Jadi kiamat sudah dekat itu sejak zaman Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada manusia setelah 100 tahun sejak malam hari ini. Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam salah satu dawuhnya terhadap para sahabat pada waktu setelah sholat Isya itu. Jadi titenono mulai dina iki, malam iki ya, 100 tahun yang akan datang tidak tersisa seorang pun manusia di muka bumi ini. Lah, bagaimana ini pemahamannya? Maksudnya bagaimana? Apakah 100 tahun itu manusia sudah lenyap semua dari muka bumi ini semua? Ya enggak begitu. Maksudnya saya yang sekarang sudah setengah abad misalkan ya, enggak akan ada 100 tahun saya ini masih berpijak di bumi dunia dimensi 3 kita ini. Tidak ada lagi peredarannya. 100 tahun yang akan datang wajah bumi sudah berbeda. Langit juga berbeda dari langit sekarang ini. Wajah bumi berbeda ya. Langit ya, frekuensi udara ya, dimensinya juga berbeda. Dari
100 tahun yang lalu. Indonesia semua di dunia, buminya berbeda, langitnya berbeda. Jadi begitu, jadi kiamat sudah dekat itu sejak dulu. Oleh sebab itu kita harus tetap semangat. Ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi sesuk itu kiamat, koyok-koyok itu kalau kayak kita ngibadah ngurusi akhirat gitu. Kalau kita dalam hal semangat ya dunia ya membangun peradaban manusia, ya harusnya hidup 1000 tahun lagi. Seakan-akan seperti itu. Bukan tulul amal ya, tapi rencana ya yang akan datang. Ya sama seperti program sebuah negara ya, seperti China 2100 yang akan datang. China harus menguasai dunia, itu orang-orang Cina. Lah Nusantara Indonesia Raya punya program apa? Ya sampaikan sejak 100 tahun yang lalu. Ya. Terus berlalu sampai sekarang, nanti 100 tahun yang akan datang Indonesia ini akan seperti apa? Apakah akan lenyap dari peta dunia atau sebaliknya? Lah ini namanya program-program itu namanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Nggih, begitu nggih. Jadi enggak bener. Kiamat sudah dekat itu ya bener dalam pandangan sudut pandang akhirat. Nah, gitu. Supaya kita semangat. Karena hidup manusia itu selamanya. Hanya berbeda dan pindah baju jasa dia saja. Nggih, nanti kita bahas. Pak Susilo Hadi, Indonesia punya program keluarga berencana. Nggih. Harus punya rencana, planning itu sudah harus ada. 2045 yang akan datang, jangan berpikir kerdil. Ora usah mikir 2045 sesuk kiamat. Jual saja rumahmu, aset propertimu, jual semua, boyong. Nah ini kan kata Ustadz akhir zaman ya kan. Sudah, kita harus pelihara kuda karena suatu saat nanti mobil tidak berguna. Kita harus menanam jagung dan padi bersama. Kembali ke zaman bahula. Kita nanti perangnya itu nggak pakai senjata canggih. Kita harus belajar memanah dan berkuda, beronta. Kembali ke zaman jahiliyah sana aja. Ini pemahaman yang sempit namanya. Nggih. Itu nggih, Pak Ahmad Saleh, kiamat yang pasti itu dicabutnya nyawa kita nggih. Lah itu kiamat internal, kiamat individual nggih. Kiamat itu sudah dekat memang. Jangan harap kita bisa hidup besok. Tiap malam nanti misalkan ya Allah menghendaki kita tidak bisa hidup lagi, ya itu berarti kiamat secara individu. Kadang-kadang kan dulu kan ada orang yang berpikiran pada zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kalau saya diturunkan dari kursi kepresidenan maka Madura akan memisahkan diri dari Indonesia. Ya kan begitu nggih. Nah, misalkan ini seandainya kampus universitas ini tidak ada saya, akan hancur semua. Ternyata ya tidak. Hidup masih berjalan apa adanya. Kan begitu nggih. Karena apa? Di satu sisi ada orang yang mati, di sisi yang lain ada orang yang dilahirkan dan melahirkan. Ada kerusakan di satu tempat, tapi di tempat lain ada pembangunan-pembangunan. Di Israel, di Iran perang, gedung-gedung hancur luluh. Ya, di sisi yang lain di Cina malah bangun apartemen-apartemen. Nah, inilah keseimbangan alam. Ada kematian, ada kelahiran, ada pembangunan, ada perang pengurusan dan lain sebagainya. Terus akan berbenah seperti itu, khalidina fiya abada madamatis samawati wal ardh. Kembali kepada kesimpulan kita malam hari ini bahwa kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Umar ibnu Rasuli ya, Al-Malikul Ashraf ya, seorang raja Yaman ya, abad ke-7 Hijriyah, didukung oleh kitab Al-Atoya As-Saniyah abad 8 Hijriyah yang wafat Al-Malik Al-Afdol Al-Abbas ya, Ibnu Rasuli tahun 778 Hijriyah alias abad 8 Hijriyah. Tidak ada yang mengisbat ya, mencatat nama-nama tokoh Ba'alawi, padahal sudah dikatakan surah wal istifadhah, sudah merata dan terkenal di mana-mana. Nah ini penguasanya saja tidak mengenal dan mencatatnya.
Tidak hanya kedua kitab ini saja, tapi kitab-kitab yang lain yang bukan karya dari internal Ba'alawi itu juga begitu. Tidak ada catatan ya pengakuan ya tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang nyambung sampai Kanjeng Nabi. Hanya Syarif Abdul Hadid yang tercantum dalam Al-Atoya As-Saniyah yang menukil kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk abad 8 juga, 732 Hijriah Al-Janadi wafatnya. Al-Janadi mengambil referensi dari Tabaqat Fuqaha Yaman Ibnu Samurah abad 6, tapi di abad 6 tidak ada catatan tentang marga-marga tokoh-tokoh Ba'alawi. As-Suluk juga tidak. Yang ada di As-Suluk itu adalah Alu Abi Alawi, itu duriyahnya Syarif Abdul Hadid, bukan saudaranya Hadid seperti yang ada di dalam kitab-kitab karya Ba'alawi. Jadi Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada. Baru ada setelah 650 tahun wafatnya Imam Ahmad Al-Labah di Husaisah yang katanya seperti itu. Berarti dua kitab ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk mengatakan sahnya tersambungnya nasab Ba'alawi sampai Kanjeng Nabi kita. Imam Ibnu Hajar tidak pernah mengisbat dalam kitab sahabatnya, di dalam kitab Mablaghul Arabnya, tidak pernah. Jadi jangan sampai klaim-klaim pernah di dalam kitabnya itu hanya klaim sepihak saja, pembohongan secara propaganda kepada seluruh massa umat manusia.